tarik gas dengan pelan menyusuri jalanan beraspal yang sedang macet setiap jam pulang kantor. Membuatku harus ekstra bersabar menghadapi semuanya. Tujuanku bukan langsung pulang ke rumah, melainkan ke tempat gym milik teman kuliahku dulu yang memilih bisnis pusat kebugaran dengan modal dari orang tuanya. Namaku sendiri Anton, usiaku baru 25 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sebagai seorang staf dengan grades yang masih rendah. Namun, aku mampu membiayai kebutuhan hidupku sendiri, bahkan bisa mengontrak sebuah rumah di dalam perumahan dengan harga yang pas di kantong. Fisikku cukup mendukung untuk membuat wanita melirik dengan tinggi 175 cm dan berat yang ideal, serta badan tegap berotot karena sering nge-gym di tempat temanku ini. Ditambah wajah yang menurutku ganteng, namun masih jomblo sampai sekarang karena belum ada yang pas di hati. Saat sampai di tempat gym, terlihat cukup banyak orang yang olahraga, baik pria maupun wanita dengan pakaian yang semuanya ketat dari bawah sampai atas. Yang kadang membuatku jadi hilang fokus, terutama ibu-ibu dan tante-tante yang kebanyakan memang punya badan yang bagus yang dibiarkan terlihat. Kebanyakan tujuan mereka gym bukan untuk olahraga, melainkan hanya untuk cari nomor HP yang berlanjut kenalan dan bisa dipastikan akhirnya untuk fantasi mereka saja. Dan itu sering aku dapat dari tante yang awalnya minta ajarin pakai alat gym sampai minta nomor WA yang jarang aku tanggapi karena mereka bukan tipe aku. Seperti biasa, sebelum memulai aku pemanasan agar otot-otot yang hanya digunakan untuk duduk dan menulis ini jadi lebih rileks guna mengangkat beban sampai beberapa kilo. Anton, sapa seorang wanita saat aku sedang serius, membuatku harus menghentikan sejenak gerakan untuk melihat wajah orang yang memanggilku. Wanita itu tampak memakai kaos putih yang sudah basah dengan keringat serta celana panjang yang ketat sambil terus tersenyum padaku. "Loh, Bu RW, gym di sini juga, Bu," kataku pada wanita yang ternyata adalah Ibu RW di komplek tempatku tinggal dan rumahnya hanya samping rumah yang aku kontrak. Membuatku sangat hafal dan cukup akrab dengannya, yang memang sangat baik juga ramah padaku meski tahu aku hanya ngontrak di sana. "Jangan panggil Bu RW dong di sini, panggil Lina aja," katanya sambil seolah mencubit pinggangku, namun kenyataannya malah membelai secara lembut dan pelan. "Gak enak atuh Bu RW, masa panggil nama langsung? Saya panggil Bu Lina saja ya." "Terserah kamu, asal jangan Bu RW," jawabnya dibuat cemberut namun terlihat cantik. Dengan keringat yang membasahi wajahnya yang putih dan pipi yang cukup cabi karena memang bodinya agak gemuk, yang malah terlihat montok. Bisa membuatku terus terbayang serta kagum meski tak terlalu tinggi, namun dua gunung besar menjadi daya tarik mata ini yang tak ingin lepas dari pesonanya. Apalagi di belakang ditambah dengan pemandangan dari baris bukit belakang yang sama besarnya yang entah ada lembah cekungnya atau tidak. Karena semua keindahan itu selalu tertutup dengan penutup yang hanya bisa dilihat dari bentuk luar yang memang tak bisa disembunyikan meski sudah begitu rapat. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika ada getaran yang membuat semuanya seperti bergerak tanpa adanya komando, karena sudah terjadi secara alami. "Bu RW Lina, udah dari tadi gymnya kok basah semua?" tanyaku yang kembali fokus dari gambaran yang hanya bisa aku bayangkan tanpa bisa aku lihat secara langsung. "Lumayan, setengah jaman Ton. Kamu sendiri sering di sini?" "Baru setengah jam aja udah gitu bajunya Bu, apalagi 1 jam, bisa-bisa banjir," kataku mengajaknya bercanda. "Ini aja udah ada yang banjir Ton, makanya Ibu istirahat dulu," katanya sambil tersenyum yang kini malah membuatku bingung sendiri.
Sampai luber keluar, Ton, katanya pelan di depanku yang hanya bisa menelan ludah mendengarnya. Iya bu, mungkin, jawabku tak pasti. Sontak Bu Lina tersenyum melihat wajahku yang terlihat bingung setelah mendengar ucapannya. Kamu gak langsung pulang malah kesini? Jangan-jangan cari kenalan ya? Enggak bu, emang aku sering gym di sini, seminggu 3 kali maksimal. Soalnya kan ini punya teman kuliah aku, jadi dapat diskon, kataku, dan Bu Lina hanya mengangguk-angguk. Saya lanjut lagi ya bu, permisi, kataku yang tak enak lama-lama dengan Bu Lina yang semakin manja dengan gerakan yang dibuat, apalagi keringatnya yang masih menetes. Entar dulu, kamu bawa kendaraan gak? Ibu nebeng dong. Loh, emang ibu kesini naik apa? Tadi bareng suami, tapi dia lanjut keluar kota, tempat saudaranya, ada perlu. Oke deh bu, tapi saya agak lama, nggak apa-apa kan nunggunya, soalnya udah kebiasaan, kataku. Nggak apa-apa, malahan ibu suka yang lama, lebih terasa hasilnya, yang kembali membuatku halu. Aku menduga Bu Lina ini punya sisi lain yang baru ditunjukkan padaku di sini. Beda saat di rumah, begitu bijak serta berwibawa. Tanpa berkata lagi, aku langsung meninggalkan Bu Lina, menjajal beberapa alat yang tidak dipakai, sampai akhirnya tubuhku berkeringat membasahi baju yang aku pakai. Capek yang kurasa, namun puas dengan hasil dari latihan kali ini, bisa maksimal meski tadi sempat terhalang dengan bayangan gundukan serta bukit belakang dari jarak yang cukup dekat. Kembali aku menghampiri Bu Lina yang masih menunggu sambil asik memainkan HP-nya. Bu, saya ganti baju dulu ya, nggak enak basah, yang hanya dijawab dengan anggukan. Malam begitu dingin sampai Bu RW memelukku erat, apalagi motorku yang lebih tinggi di jok penumpang membuat dia agak membungkuk saat perjalanan pulang. Terasa punggungku serasa dipijit dengan begitu lembut karena suspensi motor yang begitu nyaman untuk berkendara. Aku menikmati sekali perjalanan kali ini, yang belum tentu bisa terulang lagi, bahkan semakin lama terasa bulil, nalah yang sengaja menggerakkannya dengan pelan. Udah sampai bu, kataku ketika sudah di depan rumahnya. Oh iya, makasih ya Ton. Sama-sama bu, sekalian pulang juga. Tunggu Ton, boleh minta tolong lagi? Boleh bu, minta tolong apa? Kataku yang masih di atas motor. Tadi gerakan ibu pas gym banyak yang salah. Kamu kan sudah biasa, tolong ngajari dong. Kata-kata Bu RW membuatku berpikir sejenak. Boleh bu, nanti saya ajari. Sekarang aja, mumpung masih pakai baju olahraga. Sekalian, nanti kamu makan di rumah ibu. Kata yang tak enak kutolak. Ibu tunggu di dalam ya, yang langsung masuk tanpa menunggu jawaban dariku. Dan karena tak enak hati, aku masukkan dulu motor ke dalam sekalian meletakkan tas lalu ke rumah Bu RW. Tok, tok, tok. Permisi bu, kataku di depan pintu yang hanya tertutup setengah. Masuk aja Ton, terus tutup pintunya, jawab Bu RW yang aku kerjakan sesuai permintaannya. Bu Lina berjalan ke arahku dengan pakaian yang sama, sambil tersenyum yang seolah sedang menginginkan sesuatu untuk dia dapatkan malam ini. Entah berapa usia Bu Lina, namun yang jelas dia sudah punya cucu tapi masih kelihatan awet muda. Aku kaget yang dilakukan Bu Lina di depanku dengan cukup nekat. Tangannya hinggap di pipa besi yang masih terbungkus, yang ia gosok dari luar membuat sensasi tersendiri untukku. Dah lama ibu kepingin yang seperti ini, baru sekarang kesampaian. Kamu harus bantu ibu malam ini, katanya yang mulai dengan pemanasan ringan. Aku hanya bisa pasrah melihat tingkah Bu Lina yang sudah tak bisa dikontrol, menggunakan pipa besi milikku untuk bahan olahraganya. Sambil duduk, aku terus melihat dan menikmati setiap gerakan Bu Lina yang terlihat sudah begitu pengalaman, membuatku merasa melayang dengan kelakuan Bu Lina. Ku atur nafasku supaya bisa konsen, walau sebenarnya sangat sulit, terlebih
Bulina menggunakan kedua tangannya menggerakkan pipa besi untuk bahan olahraganya. Kita pindah ke dalam yuk, Ton. Di sana sudah ibu siapin alasnya, kata Bulina sambil menarik tanganku yang hanya kuikuti maunya. Entah kemana semua orang sampai Bulina berani mengajakku untuk melatihnya. Tapi aku juga malah menikmati karena bisa membantunya. Sepertinya tadi Bulina langsung memulai latihan ini dengan begitu semangat, namun terkesan ganas buatku. Karena sejak tadi, dialah yang menggerakkan semuanya tanpa dikontrol. Aku hanya melihat, ya sesekali ikut ambil bagian dalam latihan ini sampai akhirnya aku KO duluan karena belum pemanasan, udah mendapat latihan yang berat-berat. Membuat otot-otot ini jadi sensitif. Payah kamu, Ton, masa udah capek? Ibu aja baru mau kasih gerakan khas ibu. Istirahat sebentar, Bu, makan dulu biar ada tenaganya lagi, jawabku. Tak kusangka di usia yang sudah lanjut, Bulina masih mampu membuat gerakan seperti itu, bahkan membuat aku serasa melayang. Kami pun istirahat, makan dengan keadaan yang sama, membuat gundukan serta bukit bahkan bisa dilihat mata tanpa adanya penghalang. Tanpa menunggu lama, selesai makan aku tarik Bulina untuk melihat caraku melatihnya, yang membuat dia kelimpungan sendiri tidak seperti tadi. Tanpa pemanasan, aku mulai dengan latihan tahap menengah ke atas yang menyasar pada titik sensitif yang bisa membuat Bulina ngos-ngosan tak karuan. Hasilnya, dia selalu minta berhenti karena tak mampu mengimbangi gerakan yang aku ajarkan. Namun, saking semangatnya aku tak peduli dan terus melakukan gerakan sesuai pikiranku. Saling saut menyaut suara semangat di antara kami berdua dengan nafas yang menggap-begap. Bulina mencoba mengimbangi gerakan yang aku buat dengan tempo cepat. Pada akhirnya aku bisa tersenyum gembira dengan hasil akhirnya, sedangkan Bulina terlihat lemas dengan keringat menetes saking lelahnya mengikuti gerakan yang aku ajarkan. Namun, dia juga terlihat senang setelah tadi gym sebelumnya maksimal, kini di rumah aku bisa melatihnya, yang mungkin setiap hari bisa terus berlanjut. Tinggal cari waktu yang pas saja supaya sama-sama nyaman dalam menjalankan latihan yang memang menguras tenaga serta membuat keringat terus menetes. Meski keringat, namun aku senang bisa membantu Bulina yang masih bersemangat olahraga di usia yang tak muda lagi, dan aku akan selalu melatih Bulina jika tak ada orang yang tahu.